Halo guys, gimana kabarnya? Masih rajin makan rumput? Belakangan ini gue cukup resah nih dengan banyaknya labeling pada sepatu. Entah itu jejak karbon lah, sepatu sustain, sepatu daur ulang, dan lain-lain. Tapi dari sekian banyak labeling sepatu vegan ini paling menarik perhatian gue banget. Karena katanya sepatu ini tuh selalu jadi iming-iming sepatu ramah lingkungan. Tapi gue gak yakin, makanya gue di sini sekarang mau coba bahas kenapa sepatu vegan ini jadi ironi. What is vegan leather? Well, vegan leather is polyurethane, fake leather. Basically, it is plastic. Buat yang belum tahu nih, sepatu vegan itu kurang lebih adalah sepatu yang dibuat tanpa menggunakan produk hewani. Belakangan ini jadi cukup ngetren nih di negara-negara maju karena banyak penemuan kulit sintetis dari tumbuhan. Adanya kulit vegan ini mereka klaim jadi solusi yang bisa gantiin kulit asli di sepatu. Contoh-contoh sepatu vegan itu diantaranya ada Nike Air Force One Happy Pineapple yang dibuat dengan bahan dasar dari kulit nanas nih. Bagus sih inovasinya, cuman ya gimana nanti bakal gue jelasin. Terus ada Adidas Velo Samba Vegan dan masih banyak beberapa brand baru yang pakai konsep vegan pada sepatu-sepatu mereka. What I've got here is cactus leather, pineapple leather, and cork leather. And I'm really intrigued, so I'm just gonna do different things with them and see how they hold up. Tapi untungnya, tren sepatu vegan ini nggak pernah gue lihat di Indonesia. Dan yang jadi sorotan gue di sini adalah tentang bagaimana sepatu vegan yang diklaim lebih ramah lingkungan dan lebih baik daripada sepatu kulit yang nggak vegan. I just wanted to figure out what the difference was between using a vegan leather and a real leather, and what we can best be doing as the ethical and conscious consumer, and what's best for our planet. Mereka dianggap lebih baik karena bebas dari kekerasan terhadap hewan, yang dalam proses penyemakan kulitnya itu kotor banget itu bisa dibilangin. Memang benar kalau penyemakan kulit itu butuh banget banyak air dan bahan kimia yang bisa mencemari air dan tanah. Tapi kenyataannya, bebas hewani dan ramah lingkungan itu sesuatu yang beda guys. Menggantikan bahan hewani dengan bahan sintetis plastik justru pada akhirnya bakalan jadi masalah lingkungan dan ekosistem hewan itu sendiri. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Kalian mungkin tahu berita ikan paus yang terdampar dan isi perutnya itu plastik semua. Atau hewan-hewan yang mati karena keracunan air yang terkontaminasi bahan kimia. Seekor ikan paus tewas setelah terdampar di pantai Timika, Mimika Tengah, Papua. Karena baunya sudah sangat menyengat, warga menariknya ke arah laut sejauh 2 km dari bibir pantai. Ironisnya, paus ini kerap mati dengan sejumlah sampah plastik di perutnya. Dan menurut gua, kulit vegan nggak menjadi jawaban atas masalah lingkungan. Kulit vegan diklaim lebih baik soalnya sepatu-sepatu tersebut dibuat menggunakan kulit sintetis dengan bahan alami. Bisa dari gangga hijau, mangga, nanas, kulit apel, dan banyak lah. Itu mungkin bisa jadi solusi yang bagus kalau vegan ini biodegradable atau mudah terurai oleh alam gitu. Tapi kalau plastik apa baiknya? Eksploitasi hewan eksotis untuk diambil kulitnya dan kebrutalan terkait produk sampingan hewan jadi perhatian utama kaum vegan di sini. Aktivis vegan mengklaim kalau hewan memiliki kehidupannya sendiri dan gak bisa dikomersialisasi untuk apapun, termasuk fashion. Tapi kan pada dasarnya hewan itu ada sebagai simbiosis mutualisme, di mana manusia merupakan puncak rantai makanan tertinggi yang mengonsumsi daging hewan itu. Dan kulit hewan itu produk sampingan dari industri daging, betul? People always say that like a leather product, even the leather products I make, they don't want to support it because an animal was killed to make that product. But in all reality, 99.99% of leather is a byproduct of the meat industry, and there's really not any animals that are raised just for their hides. Di sini gue rasa kaum vegan itu cuma maksain kehendak mereka untuk berhenti nyiksa hewan. Tapi di sisi lain, tutup mata tentang pencemaran lingkungan dari sepatu vegan yang notabene-nya dari bahan plastik. Jadi ya nggak ada artinya kalau produk ramah hewan, tapi di akhir masa pakainya malah jadi sampah yang lebih mencemari lingkungan. Polyvinyl chloride atau PVC dan polyurethane itu jadi plastik yang paling sering dipakai untuk bikin kulit vegan. Dua jenis plastik ini tuh material yang dibuat dari minyak bumi. Artinya, ya tetap aja gitu, itu plastik yang butuh ribuan tahun untuk terurai. Tapi para penganut vegan ini percaya kalau polyurethane dan PVC itu lebih ramah lingkungan dibandingkan kulit asli. Udah masuk akal ya? There are two main types of faux leathers that you'll see on the market, PU or polyurethane and PVC or polyvinyl chloride.
Secara jejak karbon mungkin iya, tapi kalau butuh ratusan tahun buat hilang dan malah menggunung di bumi, gue sih ogah dan nggak setuju. Tapi kan plastik bisa didaur ulang, Bang. Bisa jadi benar, tapi pada dasarnya pemrosesan limbah untuk didaur ulang jadi materialnya itu mahal banget dan butuh energi yang besar banget gitu. Sekaligus, bahan daur ulang itu punya durabilitas yang lebih lemah, jadi umur pakainya bakal jadi lebih pendek banget. Yang paling gawat, setiap perputaran daur ulang itu ngelepas mikroplastik yang bisa mencemari air, tanah, udara, atau bahkan udah ngalir di darah kita. Jadi tetap aja gak ramah lingkungan kan? Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Mengungkapkan dampak negatif dari plastik yang terlepas di alam masih menjadi perdebatan banyak pihak. Dari sejumlah hasil penelitian, dampak negatif dan bahaya dari plastik baru akan terlihat bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Plastik yang jadi salah satu bahan di bahan kulit vegan itu jadi masalah yang bikin kulit vegan itu bukan solusi yang efektif dan malah cenderung greenwashing doang. Karena pemakaian kata vegan yang serampangan ini bikin konsumen ketipu dengan perasaan baik yang ternyata ilusi semata. Bilangnya cinta hewan tapi malah kasih inovasi yang lebih destruktif buat lingkungan. Padahal nih, sepatu atau produk fashion dari kulit ya cuman pakai material kulit, bukan dagingnya. Ini bikin apa yang katanya kulit vegan itu terkesan amatir banget dengan embel-embel solusi masalah lingkungan. Mending vegan urusin dulu tuh biar orang-orang stop makan daging. Karena kalau orang nggak makan daging, kulit hewannya juga nggak bakal dipakai. Gue malah khawatir nih kalau embel-embel sepatu vegan ini nantinya malah jadi alat brand untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari koleksi sepatu vegan yang notabene-nya bahan kulit sintetis. Kalau kalian tahu, beberapa waktu lalu Nike pernah dituntut oleh salah satu konsumen atas tuduhan greenwashing. Nike diaduin ke pengadilan federal Missouri karena melakukan penipuan lewat produk yang dipasarkan. Nike dituduh katanya memasarkan produk ramah lingkungan, yang padahal enggak. Lewat berkembangnya isu produk ramah lingkungan, Nike dinilai memanfaatkan momentum ini untuk menipu konsumen dengan produk-produknya yang dicap ramah lingkungan. Momentum yang kayak gitu juga terjadi sama sepatu vegan. Sepatu vegan bilang kalau produk mereka ramah lingkungan karena bebas hewani dan bahkan ngeklaim kalau kulit vegan setara dengan kulit asli. Padahal nih kalau dibanding, kulit asli itu punya keunggulan yang luar biasa banget dan lebih baik daripada kulit vegan. Jauh lebih baik dari kulit vegan. Dari segi durabilitasnya, kulit asli bisa bertahan belasan bahkan puluhan tahun tergantung perawatannya. Dibandingkan kulit vegan yang mentok-mentok tahan 5 tahun. Itu yang udah pakai perawatan sedemikian rupa gitu. Belum lagi dari segi kenyamanan dan visual. Kulit asli gue jamin lebih baik dan lebih keren gitu. Makanya kulit vegan ini jelas-jelas jadi ironi. Sepatu vegan nawarin sepatu yang dibuat dengan kulit sintetis dari tumbuhan tetap aja nggak sustain karena pakai material plastik. Plastik butuh ratusan tahun buat bisa terurai dan daya tahan sepatu yang pakai kulit sintetis itu paling lama bertahan 5 tahun. Jadi sepatu vegan ramah lingkungan dari mananya, bro? Sepatu vegan mau gimana pun kalau masih pakai plastik gak bakalan jadi opsi yang baik untuk lingkungan. Mereka butuh ratusan tahun buat hilang dari bumi dan kita pakai paling cuman berapa 2-5 tahunan lah. Belum lagi sepatu ini pakai kata vegan yang sok-sokan jadi solusi buat lingkungan. Menurut gua lebih baik beli sepatu yang punya kualitas tinggi, mau itu sneaker atau sepatu kulit bebas. Karena kalau lu beli sepatu berkualitas, apalagi sepatu kulit gitu ya, gue bisa jamin kalau sepatu dengan kulit asli bisa tahan sampai puluhan tahun. Biarpun nantinya rusak, yang rusak paling bagian solnya yang masih bisa diganti. Apalagi konstruksi sepatu kulit yang berkualitas itu memang repairable banget. Beda sama sneaker yang udah mas sneaker, nggak pakai kulit asli atau kulit sintetis, nggak bisa repairable, harga mahal, gimmick doang. Cuau. Sepatu vegan itu bukan inovasi. Sepatu vegan itu kehitung cuma jadi gimmick. Kalau emang lo cinta hewan, nggak usah jadi manusia yang destruktif juga buat lingkungan. Sesederhana lo nggak makan daging hewan itu udah cukup jadi movement. Tapi sosokan bikin fashion yang ujung-ujungnya jadi sampah plastik yang nantinya dimakan sama hewan-hewan laut, ya gue bisa bilang lo gagal jadi vegan, bro. Perlu perkembangan dan penelitian lebih lanjut. Dan gue berharap juga kalau emang ada inovasi yang bener clear vegan leather berbahan non-hewani tanpa plastik. Ya pasti gue bakal salut juga kalau emang ada teknologi seperti itu.